Perkenalkan, nama saya Kelvin Megal Sambiring. Saya mahasiswa Polmed, Prodi Teknik Sipil, kelas SI 1C. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kerukunan hidup beragama. Maka terlebih itu kita langsung aja ke konsep Kristen tentang kerukunan di Indonesia. Di dalam melaksanakan pembangunan nasional, salah satu faktor yang harus mendapat prioritas ialah stabilitas nasional. Dan satu unsur di dalam menciptakan stabilitas nasional ialah kerukunan hidup. Kerukunan hidup masyarakat meliputi kerukunan hidup umat beragama. Dalam program pembinaan kerukunan hidup beragama, kita mengenal trilogi kerukunan hidup umat beragama, yaitu A. Kerukunan hidup antar umat beragama yang beda. B. Kerukunan hidup intern umat beragama yang sama. C. Kerukunan hidup antar umat beragama dengan pemerintah. Saya jelaskan. A. Kerukunan hidup antar umat beragama yang beda. Dalam pergaulan hidup antar umat beragama yang berbeda sering terjadi benturan-benturan yang mengganggu kerukunan. Perbedaan ajaran agama dapat menjadi musabab pertentangan antar umat beragama. Memang harus diakui bahwa perbedaan-perbedaan ajaran agama sangat sensitif dalam kehidupan masyarakat. Kalau kita sebagai umat beragama tidak dapat mengendalikan diri dari dalam pergaulan kita dengan umat beragama yang lain, maka hubungan kita dengan umat beragama lain itu tidak akan dapat bertahan lama. Sebagai umat beragama tidak boleh berdua kepercayaan. Kita tidak boleh berpura-pura, tetapi kita harus mampu menyaksikan iman dengan berani dan tegas, atau mampu menunjukkan identitas sebagai orang beragama yang taat. Namun dalam pergaulan hidup yang wajar, kita juga wajib memelihara kerukunan hidup antar umat beragama yang berbeda. Salah satu cara memelihara kerukunan hidup antar beragama ialah menghindari perilaku dan tindakan yang menyinggung dan menyakiti perasaan umat beragama yang lain. Sebagai orang beragama tidak harus menganggap bahwa kita saja yang benar sedang umat beragama yang lain tidak benar. Sikap meremehkan umat beragama yang lain dan selalu membenarkan diri sendiri bukan sikap orang beragama yang baik. C. Kerukunan hidup intern umat beragama yang sama. Selain kita harus rukun dengan umat beragama yang lain, maka kita juga harus rukun dengan sesama umat beragama yang sama. Malahan kita lebih dahulu menjaga kerukunan hidup intern sesama kita, baru kita mampu hidup rukun dengan umat beragama yang lain. Alangkah janggalnya apabila kita rukun dengan umat beragama lain, tetapi dengan umat seagama sendirinya tidak siap untuk rukun. Kalau ada orang yang seperti itu, maka pantas orang itu dicurigai. Namun, menurut Rasul Paulus bahwa jemaat Kristen harus memelihara kesatuan dalam keberlainan dalam kesatuan. Artinya, umat Kristen harus menghargai perbedaan dalam persekutuan. Perbedaan tidak harus menjadi pertentangan atau perpecahan. Jika umat Kristen mampu menghargai perbedaan dalam persekutuan, maka kerukunan intern akan dapat dikendalikan. Dalam jemaat Kristen harus dipelihara sikap saling melayani, sikap mengasihi. Dengan demikian, kerukunan intern umat Kristen dapat diwujudkan. Program pemerintahan untuk membina kerukunan hidup umat beragama, baik kerukunan antar umat beragama yang berbeda
maupun kerukunan intern umat beragama yang sama semata-mata adalah untuk mensukseskan pembangunan. Yang C, kerukunan hidup umat beragama dengan pemerintah. Menurut pandangan Kristen bahwa pemerintah adalah merupakan suatu lapisan kuasa yang kepadanya kita harus berhubungan. Dalam Alkitab dijelaskan ada 2 jenis pemerintahan, yaitu 1. Roma 13 ayat 1 sampai dengan 17. 2. Wahyu 13 ayat 1 sampai dengan 20. Tetapi dalam hubungan ini kita memberi perhatian pada jenis pemerintah sebagai wakil Allah. Memang orang Kristen harus selalu kreatif dan kritis terhadap pemerintah yang sah. Orang Kristen harus mampu membedakan mana pemerintah yang fungsi sebagai alat atau wakil Allah dan mana pemerintah yang bukan berasal dari Allah. Di satu pihak, orang Kristen tidak harus mendewakan pemerintah, sehingga apa saja yang dilakukan pemerintah dianggap benar dan harus diiyakan. Tetapi di pihak lain, orang Kristen juga tidak senantiasa a priori dengan kebijakan pemerintah. Hidup rukun antar umat beragama Kristen dengan pemerintah, tetapi umat Kristen juga wajar memberikan sumbangan pemikiran yang positif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah itu. Terjadinya ketidakrukunan antar umat beragama dengan pemerintahan ialah akibat tidak adanya sikap yang wajar dan positif dari kedua belah pihak. Sering terjadi umat beragama prasangka terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah tanpa lebih dahulu memahami latar belakang terjadinya kebijaksanaan itu. Akibatnya umat beragama menganggap pemerintah telah berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran agama, misalnya tentang lokalisasi WTS, judi, dan lain-lain. Memang dari segi ajaran agama kita harus menolak praktek WTS dan judi. Tetapi kita juga harus memahami mengapa pemerintahan mengalokalisir WTS tersebut. Tujuan pemerintah melokalisir WTS ialah agar bahaya itu tidak semakin menyebar ke tengah-tengah masyarakat. Sebagai umat beragama dan sebagai warga negara yang baik, kita tidak baik mengadakan tindakan teror untuk menunjukkan bahwa kita tidak setuju dengan kebijakan pemerintah itu, tetapi adalah lebih baik jika kita berani memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah tentang bagaimana mencegah dan menanggulangi bahwa WTS maupun judi di tengah-tengah masyarakat. B. Beberapa faktor yang mengganggu kerukunan. A. Sikap mental negatif. Sikap mental negatif ini nampak dalam bentuk kesombongan religius, prasangka, dan intoleransi. Misalnya, umat beragama tertentu mempunyai keyakinan bahwa agama memiliki ajaran yang paling benar. Akibat mereka sombong dan merasa lebih tinggi daripada semua pemeluk agama lain. B. Faktor SARA. Tahu suku, agama, dan ras. Secara sosiologi dapat dipahami bahwa suku, agama, dan SARA adalah merupakan nilai pemersatu yang bersangkutan, tapi juga menjadi faktor penyebab pemecahan. C. Faktor perbedaan tingkat kebudayaan. Dapat disadari bahwa perbedaan tingkat kebudayaan yang
menyolok akan mengganggu keseimbangan, keserasian, dan keseleraan pergaulan hidup bangsa dan kelompok masyarakat. D. Faktor mayoritas dan minoritas golongan beragama. Dalam kehidupan umat beragama sering timbul sikap merasa lebih berkuasa dari golongan mayoritas terhadap golongan minoritas. Juga mayoritas mengingini hak-hak istimewa dari hak-hak yang diperoleh golongan minoritas. Faktor-faktor tersebut di atas perlu dipahami dalam konteks kehidupan beragama bersama dengan sesama umat beragama lain. C. Arti peran agama di Indonesia. Ada beberapa peran, yaitu A. Dalam pembangunan nasional, agama mempunyai arti dan peranan yang penting. Sebagai faktor motivasi, agama memberikan dorongan atau batin, akhlak dan moral manusia yang mendasari dan melandasi cita-cita dan perbuatan dalam pembangunan nasional Indonesia. C. B. Sebagai faktor kreatif dan inovatif, yaitu artinya agama memberikan dorongan dalam peningkatan dan pembaruan pembangunan. C. Sebagai faktor integratif, artinya agama mengintegrasikan dan menyerasikan segenap aktivitas manusia dalam pembangunan. Agama mencegah dan menghindari terjadinya ketimbulan dan ketidakseimbangan dalam pembangunan. D. Sebagai faktor sublimatif, yaitu artinya agama berperan mensubdakan dan mengkuduskan segala perbedaan pembangunan, sehingga setiap pembuatan pembangunan adalah sebagai ibadah dan pengabdian yang tulus ikhlas dari manusia Indonesia. Yang terakhir yaitu D. E. Sebagai faktor sumber inspirasi budaya bangsa Indonesia, yaitu artinya agama dapat memberikan dan melahirkan sikap budaya baik, sifat maupun non-fisik yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. D. Faktor beragama dan toleransi beragama. Toleransi beragama bukan berarti toleransi beriman. Artinya, setiap agama tidak harus menyetujui kepercayaan agama lain. Setiap agama harus tegas dan teguh pada ajaran kepercayaannya. Agama Kristen sendiri mengajarkan agar setiap murid Yesus tidak takut mengakui nama Yesus. Maka dalam program toleransi beragama, prinsip yang dianut adalah bahwa setiap penduduk dijamin kemerdekaannya memeluk agama dan kepercayaan, serta diberikan kebebasan melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang diambil dari Undang-Undang 1945 pasal 29 ayat 2. E. Kebenaran yang universal menurut Kristen. Pengidentikan Yesus Kristus dalam gereja berkembang menjadi pokok ajaran bahwa gereja adalah jaminan keselamatan. Anggapan bahwa gereja sebagai satu-satunya jalan menuju Bapa di sorga mendorong orang-orang bersikap superior terhadap orang-orang yang bukan Kristen. Sikap
superior orang Kristen ini pada gilirannya akan berkembang menjadi kebenaran diri sendiri dan menyelamatkan orang lain. F. Sikap Kristen terhadap agama lain. Orang menghargai dan memelihara kerukunan hidup umat beragama, maka sikap yang perlu dikembangkan umat Kristen ialah sebagai berikut. A. Sikap kreatif dan kritis. B. Sikap dialogis dan simpati. Maka saya kutip dari semua penjelasan saya tadi, maka kerukunan hidup umat beragama adalah suatu kondisi sosial yang sangat dibutuhkan dalam rangka pembangunan bangsa, negara, dan masyarakat. Dan yang kedua, iman Kristen mengakui bahwa keaneka yang universal itu tidak dibatasi oleh tembok agama. Maka umat Kristen terpanggil menghargai dan memelihara kerukunan hidup umat beragama dengan sikap kreatif, kritis, dialogis, dan simpati. Dan yang terakhir, ketiga, kerukunan hidup umat beragama adalah merupakan kewajiban dan kebutuhan bagi umat Kristen dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Demikian penjelasan saya tadi terhadap bagaimana kerukunan hidup beragama. Sekian dan terima kasih. Shalom.